Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antara nikmat yang paling banyak tersebut adalah nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang juga telah memberikan hidayah kepada kita sehingga memberikan kesempatan untuk kita bisa memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Di hari pertama Ramadan 1441 Hijriah ini kita merasakan banyak sekali yang berbeda. Ya, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun yang lainnya karena saat ini umat Islam dan seluruh umat manusia telah ditimpa apa yang disebut dengan pandemi dari virus COVID-19. Ya, ini adalah salah satu dari ujian, ini adalah salah satu dari fitnah, dan juga pasti insya Allah banyak hikmah yang ada di dalamnya. Saya ingin berbicara tentang bagaimana korelasi hubungan antara COVID-19, ya, virus corona, kemudian juga Ramadan, dan juga hukum Islam. Kenapa tiga hal ini menarik untuk dibahas? Karena di dalamnya terkait, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ketika bicara tentang Ramadan, maka bicara tentang banyak sekali amal ibadah yang kita bisa lakukan, ya, tidak hanya di rumah tetapi juga di masjid dan juga di masyarakat. Akan tetapi, ya, dengan adanya wabah dari COVID-19 ini, kemudian berbagai hukum, ya, dalam Islam khususnya yang ada di bulan Ramadan ini mengalami perubahan. Ini sangat kentara, ya, sejak awal-awal ketika akan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Tentu saja ini akan bisa kita lihat dalam perspektif dari hukum Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini, ya, kita disunahkan untuk sholat tarawih di masjid, ya, secara berjamaah tentunya. Kemudian juga sholat Jumat sebagai satu kewajiban bagi umat Islam, ya, serta ibadah-ibadah yang lainnya yang kemudian ternyata di tahun ini, di Ramadan ini ternyata tidak bisa kita lakukan, ya. Bahkan sebulan sebelum Ramadan tiba ternyata kita sudah tidak bisa melakukan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Ini terjadi pada beberapa wilayah, ya, terutama di wilayah-wilayah yang memang terkena dampak dari virus corona ini. Nah, dalam perspektif hukum Islam, ya, perspektif hukum Islam melihat bahwa sejatinya hukum Islam itu adalah sudah jelas, ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Nah, berkaitan juga dengan kewajiban, ya, kewajiban untuk sholat Jumat itu sudah jelas sekali dan sudah menjadi ijma. Tetapi kemudian karena munculnya virus inilah kemudian kemudorotan yang lebih besar, ya, terutama berkaitan dengan terancamnya nyawa, ya, terancamnya jiwa seorang muslim, ya, maka kemudian dikemukakan atau diutamakan bagaimana hifdun nafas, ya, melindungi jiwa, melindungi nyawa dari umat Islam sehingga kemudian ditiadakan adanya sholat Jumat. Tentu saja ini bukan hanya jiwa satu orang saja, akan tetapi ketika itu terjadi atau ketika dilaksanakan sholat Jumat misalnya, maka kemudian nyawa dari orang lain, ya, dari seluruh umat Islam bahkan umat manusia itu bisa jadi terancam. Tentu saja ini dalam konteks hukum Islam itu mengalami apa yang disebut dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dengan taghayyuril fatwa bitaghayyuril azmina wal amkinah wan niyah wal awaid. Bahwasanya fatwa atau hukum itu bisa mengalami perubahan apabila terjadi di sana perubahan pada tempat,
kemudian juga waktu, kemudian juga niat, dan juga al-awaid. Nah, dalam konteks ini maka kemudian apa? Islam yang atau hukum Islam yang sifatnya itu dinamis ya akan mengalami berbagai semacam perubahan atau semacam peralihan hukum. Hukumnya sebenarnya tidak berubah, akan tetapi karena terjadi satu peristiwa, terjadi satu qarinah yang mengakibatkan hukum tersebut mengalami perubahan. Dalam artian itu dia kemudian bergeser dari sesuatu yang wajib menjadi sesuatu yang bisa jadi sunnah, bahkan bisa menjadi sesuatu yang dia itu haram kalau ternyata mudorotnya itu lebih banyak lagi. Oleh karena itu Ramadan pada tahun ini 1441 Hijriah adalah Ramadan yang sangat berbeda. Kenapa? Karena kita masih belum bisa melaksanakan ya di wilayah-wilayah tertentu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian juga sholat fardu yang 5 waktu juga masih belum diperbolehkan. Bahkan ya Ramadan yang sangat kentara dengan syiar tarawih ya itu ternyata juga tidak bisa dilaksanakan di beberapa masjid. Tentu saja ini dalam perspektif hukum Islam itu menjadi satu permasalahan yang memang sangat menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Karena tadi salah satu dari maqasidus syariah, tujuan dari syariah itu adalah hifdun nafas, maka kemudian menjaga, melindungi jiwa manusia jangan sampai dia itu terkena ya terinfeksi dari virus corona ini, maka kemudian lebih diutamakan sehingga sesuatu yang sifatnya itu sunnah kemudian bisa ditinggalkan. Bahkan bisa jadi hukumnya itu menjadi haram ketika mudorotnya itu betul-betul lebih banyak. Nah, berkaitan dengan kemudorotan, tentu saja ini perlu kajian lebih mendalam, bukan hanya dari ahli agama saja, tapi juga ahli-ahli kesehatan, kemudian juga ahli virus, ahli imun, dan lain sebagainya, untuk menetapkan bahwasannya sholat tarawih atau mungkin juga sholat Jumat itu memang tidak boleh dilaksanakan karena dikhawatirkan memunculkan mudorot yang sangat banyak. Sehingga mudah-mudahan dengan segala keterbatasan di bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya dari rumah, yang kita bisa lakukan secara individual dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan suci Ramadan ini. Stay at home, tinggal di rumah, kemudian jaga kesehatan, dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.